Kita baca sama-sama Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Kenapa dikatakan demikian? Karena dunia sudah mencetak kita. Ya, sehingga kita perlu dicetak ulang lagi. Kembali kepada gambar dan rupa Kristus. Ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya bukan pembaharuan budimu, renewing your mind. Pikiran kita yang diperbaharui. Ya, supaya kita jangan ikut cetakan dunia, tapi cetakan dari sorga, yaitu kembali kepada gambar dan rupa Allah. Nah, salah satu bentuk cetakan daripada Tuhan, kita dalam mendengar firman tidak boleh sepi. Siapa yang kalau saya pakai firman Tuhan cuma diam, berarti saudara menerimanya dengan akal. Saya ulangi lagi. Kalau kita dengar firman Tuhan diam, berarti kita menerimanya dengan akal. Jadi disaring dulu sama akal kita. Masuk akal enggak nih? Padahal firman Tuhan seringkali di atas akal kita. Ya. Dan hari ini saya tunjukkan firman Tuhan, dengar baik-baik, tidak ditetapkan untuk diterima dengan akal. Halo? Saya lagi, firman Tuhan tidak ditetapkan diterima dengan akal. Tuh jangan bilang gini, kalau gitu buat apa kita punya akal? Ntar marah lagi. Diterima dengan roh. Dengan roh nanti akal kita mengerti. Firman Tuhan jangan bilang, saya kalau nggak ngerti, saya nggak percaya. Loh, berarti saudara cetakan dunia. Dunia itu mesti minta bukti dulu. Kalau nggak terbukti, tidak masuk akal. Nih dengar ayatnya nih. Buka dulu slide kedua. Nih, firman Tuhan tidak diterima dengan akal. Jadi yang pakai akal di sini bertobatlah. Apa? Bertobat. Dengar firman itu pakai roh. Nih baca. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena itu baginya suatu kebodohan. Mana mungkin? Nah itu dia bilang. Terus apa? Dan dia tak memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Terima firman dengan roh kita, bukan dengan akal kita. Cetakan dunia mengatakan terima kalau masuk akal. Loh, memangnya mesti masuk akal baru diterima? Udah saya bilang di sini nih, ini firman yang bilang. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu bagi suatu kebodohan. Dan dia tak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat nilai secara rohani. Jadi terima firman secara roh. Begitu banyak orang gak ngerti firman Tuhan karena pakai akal. Pakai roh kita. Nanti roh kita yang menjelaskan ke akal kita. Amin. Ini perubahan pola pikir loh. Ya, maka itu kalau saudara dengar firman pakai akal, sepi ruangannya. Nggak masuk akal, masuk akal. Tapi kalau saudara terima dengan roh, yes, amin, saudara gitu. Nanti roh kita nerangin. Itu artinya begini. Jangan coba-coba menerima firman dengan akal. Itu cetakan dunia. Nah, lihat nih. Abis ini udah nggak ada lagi ayatnya. Abis ini gambar mulu. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari apa? Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba pakai akal. Iman gak berlaku. Bayangin,
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nggak bisa dibuktikan kita bilang. Tapi itu iman. Maka itu dengan firman Tuhan pakai roh. Bukan pakai iman. Bukan pakai akal. Iman sama akal beda. Iman itu muncul karena ada firman. Tidak ada firman, tidak ada iman. Ulangi lagi. Firman Tuhan tidak bisa diterima dengan akal. Maka itu kalau orang dunia, orang Kristen, maka dipukul pipi kiri, kasih pipi kanan, yang benar aja. Emang gak benar masuk akal. Ya. Berkatilah orang yang mengutuki engkau. Mana masuk akal. Ampunilah musuhmu. Dan berkatilah dia. Maka kita orang dunia susah terima firman. Kita mesti lahir baru dulu. Baru pikiran kita diperbaharui. Sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksud melalui roh kita. Nanti roh kita yang mengajarkan akal kita. Itu maksudnya. Ya. Karena itu hidup kita mesti percaya kepada firman. Firman itu sudah di atas akal manusia. Maka itu menyembah Tuhan dibilang apa? Allah itu roh adanya. Barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh, bukan dalam akal. Allah itu roh adanya. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka itu enggak gampang dengan firman Tuhan kalau belum lahir baru. Waktu kita lahir baru, manusia roh kita dipulihkan. Untuk bisa mengerti yang tadinya kita enggak bisa mengerti. Ya. Saya termasuk orang yang telah diperbarui pikirannya. Tadinya saya enggak pernah berpikir orang bisa sehat dan kuat sampai 120 tahun zaman sekarang seperti Musa. Jangan main-main saudara. Dulu di Jepang manusia yang berumur 100 tahun jumlahnya tahu berapa? 69.000 orang. Sekarang di Jepang orang yang berumur 100 tahun ke atas jumlahnya berapa? 100.000 orang. Terus bilang mana mungkin? Oh mungkin itu Jepang. Tapi cara berpikir kita dirubah dulu dong. Ya. Coba tutup dulu slide-nya. Karena habis slide ini ada ini sih. Ya. Jadi pikiran kita yang memperbarui roh kita. Karena pikiran kita seringkali ukurannya apa? Masuk akal, masuk di pikiran. Enggak masuk akal, enggak bisa diterima dengan pikiran. Begitu sih pikiran kita. Maka itu saya katakan firman enggak bisa diterima dengan akal. Tapi diterima dengan roh. Ya, sekarang coba buka dulu firman Tuhan. Dulu saya tuh nggak bisa ngerti bahwa kita bisa panjang umur. Coba kita buka dulu. Dulu manusia tuh bisa hidup, tahu nggak? Hidup kekal. Siapa itu? Kita kan ciptaan Allah kan, gambar dan rupa Allah. Coba saya tunjukin dulu ayatnya. Kejadian 2 ayat 17. 16-17 lah. Ini contohnya. Contohnya manusia. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Apa dibilang? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Terus ayat 17. Dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan baik dan jahat itu jangan kau makan buahnya. Terus sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Coba pertanyaan saya tanya.
Pak Jeffrey, kalau manusia yang namanya Adam tidak makan buah itu, Adam mati apa enggak? Hidup. Enggak mati kan? Nah kalau Adam enggak mati-mati, berarti Adam memiliki apa? Hidup kekal. Hidup kekal. Jadi awalnya manusia diciptakan dengan hidup yang kekal. Tapi setelah Adam makan buah itu, Adam harus mengalami apa? Kematian. Tapi nggak langsung mati. Berapa umur Adam waktu dia mati? Ada yang tahu? 900 berapa? 30 tahun. Kenapa? Karena dibilang begini ayatnya. Pada hari engkau makannya pasti engkau mati. Kita pikir harinya itu harinya kita. Padahal yang dimaksud Tuhan ini, Kejadian 2 belum bicara hari manusia, bicara harinya Tuhan. Satu harinya Tuhan sama dengan berapa ribu tahun manusia? 1000 tahun. 1000 tahun. Tuh, yang baca Alkitab tahu. Jadi maka itu Adam nggak bisa lebih dari 1000 tahun, 930 tahun. Metusalah yang paling tua berapa? 969 tahun. Generasi ke-10 dari Adam berapa umurnya? Nuh berapa? 950 tahun. Nggak ada yang boleh menembus angka 1 hari. Karena patokannya pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Nah itu aja udah menarik kan. Tapi dalam generasi berikutnya terjadi penurunan umur. Anaknya Nuh namanya Sem sekarang 600 tahun. Generasi ke-10 dari Sem namanya Abraham. Umurnya berapa? Berapa umurnya? Berapa? Kalau 120 itu Musa. Ya. Nah, kita lihat dulu. Kejadian 6 ayat 3. Ini aja baru berpikir tentang umur aja kita udah bisa berubah pikiran kita. Oh manusia awalnya hidup kekal ya. Tadi kan kita gak kepikir manusia Adam itu hidup kekal. Coba. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggallah manusia. Karena manusia itu daging dan umurnya akan 120 tahun saja. Sejak itulah gak ada lagi orang hidup ratusan tahun. Paling-paling 120 tahun. Kecuali atas izin Tuhan dikali 2 kali lipat. Dari 70 jadi berapa? 140 tahun. Siapa itu? Ayub. Berarti kita bisa hidup sampai 120 tahun. Nanti saya terangin dikit. Kenapa banyak orang tua ya makin hari beratnya makin kurang. Orang bilang menciut ya. Tingginya makin kurang. Ya. Saya kasih tahu rahasianya nanti. Kita slide dulu. Kembali ke slide saya. Gambar ini yang merubah pola pikir saya tadinya. Saya bilang mana bisa manusia hidup. Ini siapanya? Old Yose 95 tahun masih aktif motong. Berikutnya. Gambar berikutnya. Sardinia. Ini orang umur 105 tahun. Pancong sama Dan Butler yang bikin buku Blue Zone. Ya, kalah lagi dia. Berikutnya siapa? Costa Rica. Di Costa Rica ada satu ibu 120 tahun masih bisa apa? Belah kayu. Bak. Berikutnya. Jangan wah memang mesti begini kita. Kalau ngangkat beban otot hilang. Otot hilang, tulang keropos. Metabolisme terganggu semuanya. Otot itu buktinya apa? Bakar gula. Maka itu kalau ototnya bagus, sakit gula tuh nggak ada. Kalau ototnya bagus,
betisnya bagus, hipertensi nggak ada. Sekarang saya ini umurnya menuju 77 tahun. Tapi tensi saya tetap 120/80. Kenapa? Karena olahraga. Dan satu lagi, untuk membangun otot kita perlu apa? Protein. Nggak ada protein, otot nggak numbuh. Kalau makan beras, makan nasi, perutnya numbuh. Jadi mesti angkat beban biar otot gak hilang. Tapi protein juga mesti ada. Ibu lihat ini. Ini mulai ngeglember ini. Bukan rahasia lagi. Habis kelihatan. Baru pertama kali datang. Gak datang lagi di depannya. Enggak, saya kenal ibu. Ibu kenalkan ya. Terus lihat, umur berapa dia nih? Berikutnya gambarnya, keterangannya di gambarnya. Mark Jeton, 108 tahun. Ini koma salah nih. Loma Linda, LA. Nggak usah jauh-jauh deh. Kita yang dekat rumah kita aja deh. Kita lihat slide berikut, siapa nih? Slide. Perdana Menteri Malaysia di usia 95 tahun. Jadi Perdana Menteri, sekarang umurnya berapa? Di gambar ada angka berapa tuh? 100 dia. Matir 100 tahun dia begini. Lansia bego lo kata gitu loh. Udah bego, loyo lagi. Belajar dong saya, 100 tahun masih gagah. Ini pola pikir berubah nih, pola pikir berubah dong. Saya merasa kan udah tua. Kalau lupa-lupa normal. Kalau kita bilang kita lupa-lupa, kita ngutukin diri kita. Sekarang saya tanya. Di masa tua, ini sih buat lansia nih, tapi gak apa-apa deh. Kayaknya banyak lansia sini. Di masa tua, Bapak Ibu maunya makin bego, makin budi, maksudnya budek dikit, makin gak bisa nahan kencing, makin susah jalan, dan makin bego. Mau itu enggak? Nggak mau kan? Atau makin tua, makin berhikmat, makin berpengaruh, makin dipakai orang. Nah itu dia. Maka itu di umur 76 tahun, saya diminta mimpin partai politik lagi sekarang. Membangun kerjaan raksasa. Membangun pengurus di 500 kabupaten kota. Dan mesti ada kantornya. Dan mesti ada per kabupaten 1000 KTA. Ya nanti. Tadinya waktu saya bilang kenapa saya? Karena Bapak masih kuat. Coba kalau udah bego. Kalau udah loyo. Mana mau orang pakai saya. Karena dia dengar kalau saya operasi, saya bisa berdiri sampai 7 jam. Jadi orang bilang, dan kalau operasi, udah kecil nih pembuluh darahnya, saya mesti jahit. Saya lihat ke depan, suster pakai kacamata. Dokter muda saya lihat ke kiri, kacamata juga. Tahu nggak kenapa? Karena firman itu bukan untuk didengar. Firman itu dihidupi. Coba buka dulu ayatnya. Ulangan 34 ayat 7. Ini merubah pola pikir kita loh. Oh sebentar, jangan diubah dulu. Pesannya beliau, pesannya Perdana Menteri. Sekarang sih bukan Perdana Menteri lagi ya. Waktu 95 tahun dia masih Perdana Menteri. Berarti nggak bego kan dia. Nggak loyo kan dia. Kuat kan dia, ikut rapat-rapat. Ya jangan bilang dong bapak-bapak. Pak umur berapa Pak? Umur berapa sekarang? 78. Masih aktif kan? Oh, bagus. Kerja apa sekarang? Nggak kerja. Oh, pensiun. Nah, kalau Mahathir 95 masih ngurus negara. Karena kasihannya di Indonesia ini
65 masih aktif disuruh pensiun. Dan orang yang kerja lagi kalau dia tentara namanya laskar tak berguna. Jadi kasihan. Kita tuh kadang-kadang ya masih sehat, masih bisa dipakai karena umur dibilang nggak kepake. Waktu saya habis ngurus partai yang pertama, saya masuk lagi nggak diterima saya. Kan waktu saya masuk umur saya 64 tahun. Sebenarnya nggak usah lah, kenapa? Berapa bulan lagi kan pensiun gitu. Saya bilang saya masih kuat saya mau ngajar nih gitu. Nggak bisa. Untung di rumah sakit nggak pakai umur. Jadi saya masih bisa praktek. Kalau nggak saya juga udah dipensiunin sekarang. Maka itu kenapa kalau jobless tau nggak? Pikiran jadi mundur. Otot menjadi mengecil. Karena ngapain dia hidup lagi. Maka itu ini merubah pola pikiran nih. Ayo dong kita masih berguna untuk kerajaan Allah. Kita masih bisa dipakai. Tahu nggak? Pensiun itu raksasa tidur. Punya pengalaman, punya otak, punya pensiun. Kadang-kadang udah punya rumah, tapi nganggur di rumah. Ngapain? Beritakan Injil dong. Tiap minggu tiap minggu, kalau nggak 1, 2 orang saya injili di rumah sakit dan terima Yesus. Karena apa? Amin. Karena ladang pelayanan kita itu adalah ladang Injil kita. Kadang-kadang saya lihat datang ketutup badannya semua, mau periksa. Sakit apa saya bilang? Sakit pinggang. Saya bilang gimana sih kita diperiksa? Saya bilang tidur. Buka baju, baru mau buka baju. Habis mau USG kan gak bisa kalau ditutup bajunya. Kadang-kadang aneh mereka. Ketutup badannya tapi diperiksa mau juga dibuka. Kadang-kadang aneh orang. Ya. Maka itu dokter paling enak sih. Ya. Bisa secara rohani, bisa juga secara jasmani. Ya, saya bersyukur loh. Saya ingat satu hari Tuhan suruh saya lihat Pak Pekol. Kebetulan salah satu pasien saya namanya Pak Pekol. Saya bilang ini kan Paskah, ini hari Minggu. Saya bilang udahlah besok aja saya bilang. Tapi Tuhan ngomong lihat Pak Pekol katanya. Orang Betawi. Ya sudah saya sampai ke situ. Ke rumah sakit. Saya lihat pasien saya mau masuk. Banyak didoain. Yang pakai baju topi putih semua ngedoain. Saya bilang gini kepada suster saya. Tolong kasih tahu keluar semua keluarga. Dokter mau masuk. Benar keluar semua. Saya masuk terus saya bilang Pak Pekol. Saya bilang Pak Pekol mesti tahu ya. Pak Pekol kami sebagai dokter udah gak bisa sembuhkan Bapak lagi. Karena kankernya udah meluas, udah kuning semua badannya. Ya Pak dokter. Tapi hari ini hari Paskah Pak Pekol. Yesus mati dan telah bangkit lagi. Kalau Pak Pekol mati, ada juru selamat Pak Pekol. Dia diam aja. Bapak mau gak kalau mati pasti ke surga? Mau Pak dokter katanya. Kalau gitu Pak Pekol sekarang terima Yesus. Saya doain dia. Pelan-pelan dia sebut Tuhan Yesus, Tuhan aku buka hatiku, buka hati dan menerima Engkau. Amin. Saya bilang amin. Sekarang Pak Pekol Tuhan Yesus di mana? Dalam hati. Kalau mati kemana? Nanti kalau mati ke surga. Aduh saya senang sekali. Terus saya keluar, yang topi putih datang lagi. Ngerumunin. Terus kan waktu saya doain sama mahasiswa saya kan, dokter-dokter muda ikut dampingin gitu. Begitu saya udah keluar dari rumah besoknya saya datang lagi. Saya bilang, loh kok tempat tidur dilipat? Terus salah satu koas saya bilang gini, dokter muda, udah pindah RT. Pindah RT udah meninggal. Tapi saya bilang, mengucap syukur. Untung saya gak bilang besok ajalah Tuhan. Kalau dia meninggal nyeselnya saya. Maka itu dengar suara Tuhan itu penting sekali. Nah, di sini siapa yang gak pernah dengar suara Tuhan, bertobatlah.
Berarti kita manusia roh kita belum berfungsi. Mana bisa dengan suara Tuhan? Bisa dong. Coba keluarkan ayatnya dulu. Yohanes 10. Oh ini belum dibahas dulu. Sebentar, ini belum dibahas nih. Pesannya otak dan otot digunakan selalu. Ya, otak dan otot. Saudara, selama otot dan otak bisa dipakai terus, saudara akan dipakai terus oleh Tuhan dan manusia. Ya. Terus kedua apa? Hindari gula, gorengan dan makan proses food. Hindari. Ya. Udah proteinnya kurang, makannya gitu loh. Gula itu penyebab infeksi. Kasihan kalau udah tua sakit sini. Terus masih makan gula lagi. Kapan mau sembuhnya? Terus apa? Makan makanan yang masih mendekati bentuk aslinya. Ya, usahakanlah makan yang masih bentuk aslinya. Kalau makan daging ya masih kayak daging. Jangan kayak hamburger, beda kan? Kalau makan kentang. Jangan makan French fries. Udah berubah bentuknya. Walaupun cuma dipotong-potong. Ya. Kalau makan apel, makan. Tapi udah jangan dicampur gula dan macam-macam. Ya. Nah, sekarang kita buka ayatnya. Ulangan 34 ayat 7. Belum tadi. Kenapa saya matanya bagus, kekuatan masih hilang? Karena saya ikut firman Tuhan. Hidupi firman. Musa berumur 120 tahun ketika mati, matanya gimana? Belum kabur. Kekuatannya gimana? Belum hilang. Jadi ibu, otot harus dijaga. Jadi jangan pernah berhenti angkat beban. Minimal bebannya tubuh kita sendiri. Nih gini tuh. Tubuh sendiri, ini beban. Jangan mau berdiri aja, angkat sini, angkat sini. Siapa yang masih gitu bertobat sini. Ya. Mesti bisa berdiri sendiri. Jangan mau ngangkat-ngangkat. Suruh berdiri sendiri. Ya. Masa belum 100 sudah tolong. Diketawain sama Mahathir. Maka itu dia begini. Bego lo kata gitu. Oke. Nah itu tentang umur ya. Tentang kesehatan. Sekarang saya mau rubah pikiran tentang keselamatan. Kita mesti tahu keselamatan kita cuma satu caranya. Ya. Hanya karena anugerah. Bukan karena usaha. Jadi cara menginjil saya kalau gampang gini ke mahasiswa saya. Enggak yang Kristen, enggak yang Islam. Saya tanya gini. Kalau kamu mati, yakin enggak 100% mati masuk surga? Mending kalau ketakut injil dulu yang Kristen. Yang Kristen ini belum pada tahu loh. Coba saya tanya nih, tes. Apa namanya? Desi. Jujur jawabnya. Desi yakin nggak? Kalau mati pasti 100% masuk surga. Yes dan amin. 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 Tapi saya belum setuju loh. Karena baru pengetahuan. Saya tanya, apa alasannya? Kalau alasannya salah, dia kembali ke neraka. Iya dong, salah. Nah, jadi saya bisa tahu ini orang pasti enggak dari alasannya. Nah kita dengar. Apa alasan Desi kalau mati pasti 100% ke surga? Karena saya sudah menerima anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk saya gitu. Tuhan telah mati di kayu salib buat saya. Masih belum pasti. Karena melakukan firman Tuhan, makin salah. Ayo dong. Pak, mesti sederhana. Kalau saya tanya, Desi sudah menikah? Jawabnya kan, misalnya, sudah. Kapan menikahnya? Terus dia bilang, pernah. Iya kapan? Ya itu kan orang menikah, mesti ada pernikahan. Itu teori kan jadi. Dia nggak bisa kasih tahu tanggalnya dan di mana. Kalau menerima Yesus mesti tahu kapannya dan di mana. Kelihatannya bagus jawabannya, tapi jawaban teoritis. Kalau dia bilang dia sudah
yakin selamat? Jawabannya cuma satu. Karena saya, jawabannya past tense. Karena saya sudah terima Yesus. Selama belum ada kata sudah, jadi hanya pengetahuan. Karena Yohanes 3:16 mengatakan demikian, karena demikian bisa Allah mengasihi manusia. Allah manusia sehingga diberikannya anak yang tunggal. So, barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan hidup kekal. Itu setan tahu juga ayat itu. Tahu, setan tahu ayat itu. Tapi selama kita bilang nggak ada kalimat karena saya sudah menerima Yesus. Desi ulangi. Biar masuk surga nih. Desi kenapa yakin kalau mati 100% masuk surga? Kenapa? Karena saya sudah menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Nah, bagus, karena saya sudah terima Tuhan Yesus. Saya tanya lagi, kapan dan di mana? Kalau dia nggak bisa jawab, berarti cuma pengetahuannya. Oke. Kapan Desi menerima Yesus dan di mana? Ini saya bukan nanya ke Desi, ke kita semua loh. Sama aja saya. Sudah menikah? Sudah. Di mana? Dan kapan? Saya ingat kalau nggak di Bogor, di Bandung deh. Nggak bisa jawabnya begitu. Pastikan kalau nggak yakin-yakin hari ini saya terima Yesus. Gitu dong. Ya, tuh udah ditanya-tanya tuh. Kapan katanya? Saya nanya nih. Kapan kamu terima Yesus dan di mana? Jawab. Kapan terima Yesus? Udah terima Yesus belum? Di mana? Sejak saya lahir. Sejak saya lahir dan dibaptis. Oh, sejak saya lahir dan dibaptis. Saya mau kasih tahu, ini salah jawabannya. Mari kita lihat ayatnya. Kita nggak bisa bilang saya terima Yesus sejak saya lahir. Maka itu dengar baik-baik. Ini cuci otak loh. Tidak semua orang Kristen itu anak Allah. Saya ulangi lagi. Tidak semua orang Kristen itu anak Allah. Ini ayatnya, kita buka. Pindah topik sih, ini nggak umur udah beres ya. Sekarang keselamatan. Kita masih banyak topik yang mesti dibahas. Ya, masih banyak topik loh. Kita belum bicara Melkisedek. Kita belum bicara kerajaan Allah. Kita belum bicara Sion. Ya, tapi ini beresin dulu deh. Tentang keselamatan sih paling penting. Coba buka dulu Yohanes 1 ayat 12. Bagus, untung dijawabnya begitu. Diberesin, dibetulin ya. Gak usah takut. Siapa namanya? Hah? Oh, Jonathan. Ya. Kawannya Daud. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita belum menerima Yesus, kita gak boleh doa Bapa kami. Karena Bapa itu belum jadi, Allah itu belum jadi Bapa kita. Kita baru menjadi anak Allah waktu kita terima Yesus. Baru sah kita katakan Bapa kami yang di sorga. Yang bikin kita bisa menyebut Allah itu Bapa, ini ayatnya. Karena kita sudah terima Tuhan Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Maka itu untuk jadi anak Allah, caranya cuma satu, terima Yesus. Jadi mesti tahu kapan dong saya terima Yesus. Dan saya jadi anak Allah bukan karena saya lahir di keluarga Kristen. Kalau saya jadi orang Kristen boleh. Karena saya Kristen keturunan. Tapi jadi anak Allah nggak bisa keturunan. Anak Allah karena saya terima Yesus. Baca ayat 13. Kita nggak jadi anak Allah karena kita darah dan daging orang Kristen. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Saya jadi anak Allah bukan karena bapak ibu saya anak Allah, saya darah daging anak Allah. Nggak bisa. Kristen keturunan bisa. Karena bapak saya orang Kristen, saya juga jadi orang
Kristen keturunan. Karena darah dan daging orang Kristen. Jadi yang Jonathan katakan sejak saya lahir itu artinya Kristen KTP. Bukan karena dia telah terima Yesus. Dan bukan juga karena apa? Sejarah jasmani keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Jelas Bu ya? Bu yang ini bukan Bu yang ini. Jadi ibu jadi anak Allah karena ibu terima Tuhan Yesus. Bukan karena rajin ke gereja. Bukan karena ibu bilang, saya kan pengurus gereja udah sekian tahun. Bukan. Cuman satu cara jadi anak Allah. Karena saya terima Tuhan Yesus. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus, manusia roh kita berfungsi. Maka itu kita punya dua bapak. Bapak yang melahirkan kita, bapak jasmani. Dan yang kedua kita punya Bapa rohani yang di sorga. Maka itu Allah kita sebut Bapa kami. Demikian juga hal dengan iman. Jika iman tidak saya perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mana perbuatan imanmu? Perbuatan orang percaya itu apa? Dengar ya, perbuatan orang percaya bukan hanya ke gereja, bukan. Perbuatan orang percaya karena yang ilahi masuk, keluar perbuatan ilahi dalam diri kita. Apa perbuatan orang percaya? Kita buka ayatnya. Markus 16 ayat 17-18. Kayaknya udah berulang-ulang saya sampaikan sini. Gak apa-apa. Saya guru yang baik sih, kadang-kadang suka lupa gitu. Ayo lihat. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, yang ilahi masuk, kuasa masuk dalam diri kita. Kan kita anak Allah yang berkuasa. Apa tandanya? Pertama mereka bisa ngusir setan. Bukan sekarang, dulu saya gak rajin gereja, sekarang rajin gereja. Bukan itu yang dimaksud. Perbuatan ilahinya apa? Terus apa? Mereka akan bicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini bicara bahasa roh. Ya, karena manusia roh kita berfungsi, bahasa roh kita juga berfungsi. Tiga tanda apa? Coba lihat ayat ke-18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tanda yang keempat apa? Yang ketiga, mereka bisa memegang ular, menahan kekuatan musuh. Tanda keempat, mereka dijauhkan dari segala kecelakaan. Tanda kelima apa? Mereka menentang orang sakit itu akan sembuh. Tanda-tanda ini yang menyempurnai iman kita. Nggak ada tanda-tanda ini, iman kita iman palsu. Tunjukkan dong orang yang beriman. Orang beriman ada perbuatan ilahinya. Dulu saya nggak bisa ngusir setan. Sejak saya terima Yesus 1 tahun 77 atau 9, 2000 orang kerasukan setan saya layani. Waktu itu saya bukan pendeta, saya mahasiswa doang. Baca lagi. Yakobus 2 ayat 22. Nggak ada perbuatan tadi, imanmu nggak sempurna. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan itu imanmu menjadi sempurna. Tunjukkan dong saudara orang beriman. Bukan saya tanya, bukan orang Kristen. Tunjukkan bahwa engkau anak Allah yang berkuasa. Bukan karena saya rajin ke gereja saya sudah jadi anak Allah. Saya jadi anak Allah karena saya terima Yesus. Dan tanda-tanda orang berkuasa muncul. Jangan takut. Kalau Tuhan yang suruh, saudara akan melakukan pekerjaan raksasa loh. Saya kasih kesaksian dikit. Dulu waktu saya pimpinan sebuah partai Kristen. Anggaran Dirjen Bimas Kristen tahu nggak berapa? Cuma 5 miliar. Kita bilang yang benar aja, Kristen itu penduduk Indonesia kedua terbesar sesudah Islam. Baru Katolik. Baru Hindu, Buddha dan lain-lain. Masa kita dapat 5 miliar dari sekian triliun? Malu Menteri Agama.
dinaikin kita ke 200 miliar. Naik lagi tahun depannya ke hampir 500 miliar. Naik lagi hampir 700 miliar. Dan yang terakhir naik hampir 1 triliun. Itu 2009. Terus saya masih diem-diem aja kan, ya udah selesai, kasih yang muda-muda. Tapi dari 2009 kita nggak ada di DPR RI. Sampai 2029 berarti 20 tahun Kristen nggak ada. Di situ saya sadar. Lalu saya pikir anggaran kita naik terus. Enggak turun juga. Naiknya pelan sekali. Tadi kan ratusan miliar naiknya. Tahu nggak sekarang 2024 waktu saya lihat catatan di Departemen Agama, anggaran kita 74 triliun. Kita dapat berapa? 10% enggak. 5% enggak. Cuman 1 koma naiknya pelan sekali karena kita enggak di dalam. Yang menolak rancangan undang-undang produk halal cuman kita. Partai yang lain, partai nasional, sebut partai nasional. PDIP, Demokrat semuanya setuju produk halal. Kita bilang, jangan dong. Maka itu kita mesti di dalam. Kita bilang, babi itu kalian bilang haram. Kita bilang, di Bali. Kita pakai orang Bali dulu kan. Mesti pintar ngomongnya. Di Bali itu dimakan. Jadi mereka bikin peraturan halal dan haram. Nggak berarti. Di Kelapa Gading semua tulis babi panggang, nggak pakai tulisan haram, non halal, nggak peduli. Mereka bikin peraturan aneh-aneh aja. Itu yang bakal dilaksanakan. Euforia aja. Lihat kita bikin peraturan. Selama kita ada kita tolak. Tapi kalau kita nggak ada ya susah. Karena sudah waktunya apa boleh buat. Saya juga mesti mengakhiri khotbah saya. Lain kali kita sambung ya.